Ya memang sebenarnya kan politik itu kan apa kan bicaranya tentang kekuasaan, bicaranya tentang kebijakan kan gitu. Politik itu. Jadi ya saluran yang benar menurut saya cuman ke situ. Bukan berarti teman-teman LSM itu tidak boleh, benar mereka tetap berjuang, tapi tetap nanti pemutusnya di politik, di kekuasaan. Nah kekuasaan kan bicara tentang kebijakan. Nah oleh karenanya memang untuk supaya kebijakan itu pro dengan rakyat, maka menurut saya sebenarnya ya aktivis-aktivis itu masuk pada politik, atau akademisi-akademisi yang kritis itu kalau memang memungkinkan juga terlibat aktif di politik supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu pro dengan rakyat kan gitu, karena memang di situ tempatnya seperti itu. Ya pertama saya memang sama Golkar ini saya ini ya, jadi sudah menurut saya ini pilihan saya yang paling baik Golkar, karena memang Golkar itu kan bicara tentang walaupun dia partai tapi bicaranya tentang fungsional. Jadi Golkar itu doktrinnya karya kekaryaan kan gitu. Jadi memang yang di Golkar itu harus berpikir bekerja, berbuat, tapi bekerja dan berbuat itu tidak akan pernah selesai, dia harus ada pembaruan. Maka Golkar itu ngomongnya pembangunan dan pembaruan. Kita membangun tapi tidak puas dengan apa yang kita bangun, harus kita perbarui. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Golkar, maka sebenarnya yang namanya kader Golkar itu tidak pernah berhenti dari aktivitas kalau kita sesuai dengan doktrin itu. Dan kemudian juga dia bisa menggambarkan miniatur kebangsaan Golkar itu, karena memang dia organisasi yang plural, majemuk kan gitu. Kemudian dia partai yang di tengah kan gitu, partai yang moderat. Jadi bicaranya kerja Golkar itu. Maka itu membuat ketertarikan saya di Golkar itu. Jadi dia melihat masalah itu tidak jelimet, ada masalah dicari jalan keluarnya seperti apa, itu sebenarnya itu di Golkar itu. Kalau yang lain kan nanti lari dulu ke ideologi, muter-muter nggak pernah ketemu kan gitu. Nah kalau di Golkar nggak, ini masalahnya apa, cari solusinya, kemudian berbuat. Setelah kita berbuat, kalau ternyata dalam perjalanannya ada yang menimbulkan masalah, ya diperbaiki kan, gitu-gitu aja. Seperti itu yang menarik buat saya. Yang kedua, ya itu soal pilihan ya. Memang ada yang berkata naif, tapi menurut saya karena memang saya sering teriak-teriak tentang demokrasi, bicara tentang komit, konsisten kan gitu. Nah saya coba ketika berpolitik, walaupun tujuannya kekuasaan, saya tetap tidak mau jadi kutu loncat kan gitu. Karena memang saya mau apa ya, kita harus konsisten lah ya, jangan hanya sekedar memburu kekuasaan. Ya kita nggak jadi apa yang diharapkan paling tinggi, jabatan politik tertinggi kan ya, kalau nggak dewan eksekutif kan ya, kalau nggak itu tercapai ya bukan garis tangan kita, ngapa kita harus loncat sana sini melacurkan diri. Nah itu saya nggak mau seperti itu, walaupun dalam pandangan orang mungkin naif kan gitu. Kan ada yang ngomong partai itu kan bukan agama kan gitu, kalau bisa pindah-pindah, tapi kalau agama kan nggak boleh. Nah ya ada benarnya, tapi saya nggak mau seperti itu. Ya kita kan mau membangun bangsa. Kalau kita hanya memburu kekuasaan, ya bohong dong, kita mau membangun bangsa kan gitu. Ya kalau udah itu nggak nyampe, ya udah terima aja apa adanya kan gitu. Ngapa kita harus pening kan gitu, kalau menurut saya pribadi kan gitu. Tapi ini pribadi saya kan gitu, belum tentu sama dengan semua orang kan gitu. Ya kalau bicara hukum kan kita banyak lah, tapi kalau bicara hal yang mendasarkan, kalau persoalan-persoalan rakyatnya soal tanah kan yang paling banyak. Nah kelemahan kita kan ketika awal-awal reformasi ini kan kita tidak mendata berapa jumlah masalah tanah yang ada di Lampung ini, yang itu harusnya jadi catatan bersama kan gitu. Terutama masalah-masalah tanah yang berkaitan dengan modal, yang berkaitan dengan kekuasaan. Harusnya itu kita punya database-nya kan gitu, sehingga terhadap masalah itu sudah sampai sejauh mana penyelesaiannya. Karena memang sampai hari ini kan masih di beberapa tempat kan tetap masih bergejolak gitu kan. Ya ada yang sebulan, ada yang setahun tidak muncul, tiba-tiba nanti muncul lagi kan gitu. Ada yang 2 tahun nggak muncul, tiba-tiba muncul lagi terus itu.
Karena seperti tidur kan, tiba-tiba ada momennya dia bangun lagi, rame lagi kan, kalau nggak terkontrol bisa jadi kerusuhan macam-macam seperti. Nah, kelemahan kita, saya berani mengatakan kelemahan kita tidak punya database karena saya pernah membela rakyat, pernah juga membela perusahaan. Saya pernah membela perusahaan, PT HIM namanya, di Tulang Bawang itu. Nah, dari yang saya bela itu ada beberapa kasus yang sudah selesai, tapi nanti ketika rakyat lagi datang ke Dewan, dengan nuntut yang sama, diterima sama Dewan. Diterima oleh Pemda. Perusahaannya dipanggil. Kan jadi aneh terhadap yang sudah pernah selesai itu, kok dipanggil lagi? Kan harusnya kalau ada tuntutan baru, nah itu saya bisa terima kan gitu. Tapi kalau yang udah lama ngulang-ngulang lagi, nah ini harusnya kan ada ketegasan. Kalau kita punya database, kita juga harus mendidik rakyat, kan harusnya seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi memang kelemahan kita tidak punya database seperti itu. Dan itu yang soal-soal kasus besar. Ya kalau kasus-kasus yang lain ya sebenarnya kan yang harus dicari rumusannya dulu, kemudian dicari titik temunya. Kan kelemahan kita ini kan kita tidak mau bicara tentang panjang lebar. Kalau perusahaan kan menutup diri, kami udah ganti rugi kan gitu. Kalau rakyat kan bicara tentang sejarah kronologisnya seperti apa. Nah ini kan harusnya duduk satu meja, kita mengurai masalah itu, kemudian nanti di mana masalahnya. Kalau ternyata nanti memang itu ada kekeliruan ganti rugi, bentuk solusinya seperti apa kan? Nggak harus dengan ganti rugi, ada CSR kan? Nah tapi kita memang nggak pernah mau ada dialog yang membuka itu, seperti itu. Kalau misalnya nanti dengan kaitan dengan pemerintah, ya ini udah ada ininya, misalnya dari SK dari menterinya kayak gini, ya udah nggak mau nutup diri semua. Nah, kebuntuan jalan buntu itu yang akhirnya nggak ketemu, kan gitu. Nah, masyarakat juga kadang-kadang enggan juga membawa ini ke persoalan hukum, karena ke persoalan hukum kadang-kadang itu sama aja menyerahkan batang lehernya kan, karena kita tahu juga kondisi hukum di Indonesia kan gitu. Kadang-kadang juga nggak ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Ya ada 1-2 hal terobosan luar biasa, tapi ketika negara terkalahkan, misalnya kasus Kedung Ombo, rakyat pernah memenangkan itu kan, bahkan sampai kasasi kan, menang. Tapi kan gaduh Republik ini kan, bahkan dulu Pangdamnya ngomong bahwa ini kasus ini putusannya palsu kan gitu. Akhirnya peninjauan kembali, kalah rakyatnya. Kan ini nggak terlatih. Ada kasus di Irian, Ohe menang melawan Pemda kan, tapi kan nggak menerima, kasasi, kalah. Jadi kita nggak punya sejarah hukum yang berpihak. Ketika berpihak kepada rakyat, negara nggak menerima kekalahan itu. Ya kalau keinginan sampai hari ini tetap ada, cuman kan kita nggak tahu perkembangan kan gitu. Ya sampai hari ini sih saya tetap punya keinginan itu, karena yang kemarin ketika pemilu kemarin saya turun ke rakyat kan saya bicara tentang ekonomi kerakyatan. Saya lihat amanah undang-undang tentang fakir miskin itu kan nggak berjalan secara maksimal. Misalnya dalam undang-undang fakir miskin itu bahwa negara itu punya kewajiban selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, juga harus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi mereka. Nah, di kebutuhan dasar aja itu nggak berjalan maksimal. PKH Rastra misalnya, PKH Rastra, kemudian kesehatan, itu nggak berjalan maksimal. Ada orang yang harusnya mendapatkan bantuan itu, ternyata mereka nggak mendapatkan bantuan itu. Justru yang dapat itu tetangganya yang lebih secara ekonomi kaya, itu jadi PR menurut saya. Kemudian misalnya kesehatan juga seperti itu. Dia punya kartu tapi ternyata nggak bisa dilakukan apa-apa. PKH Rastra dapat kartu tapi nggak ada uangnya. Kemudian pendidikan gitu juga, dia punya kartu tapi ternyata anaknya nggak bisa apa-apa. Nah ini kan menurut saya ini kan harus ada yang mendampingi rakyat untuk bagaimana PKH Rastra itu bisa jatuh tepat sasaran sesuai dengan amanah undang-undang fakir miskin. Dan yang kedua, pemerintah daerah itu
negara ya katakan punya kewajiban menyelesaikan ekonomi kerakyatan. Itu dibagi pendekatannya wilayah. Misalnya kalau di perkotaan ini dia harus menyelesaikan mata pencarian di sektor informal. Jadi rakyat itu harus dicarikan mata pencarian di sektor informal. Nah, rakyat itu ternyata nggak ada, mayoritas rakyat itu bekerja. Yang saya turun itu ada yang buat laundry, ada yang buat donat, kan gitu. Kemudian ada yang dagang telur, ada buat sate tusuk. Mereka ini nggak pernah dapat pelatihan, kemudian dapat bantuan modal, kemudian dapat bantuan pemasaran. Nah, ini nggak ada. Nggak ada, mereka nggak pernah dilatih, nggak pernah bantuan, nggak dapat pasarnya. Nah, ini menurut saya ini menarik sebenarnya, yang harus diperjuangkan bagaimana undang-undang tentang fakir miskin itu bisa berjalan. Dan dalam undang-undang itu tegas dinyatakan sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari APBN, dari APBD, dari perusahaan-perusahaan besar dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Jelas. Nah, sekarang itu yang masih membuat saya itu penasaran. Tapi karena saya tidak di Dewan, kan saya nggak bisa maksimal, tapi saya tetap berhubungan dengan mereka. Jadi yang saya bisa bantu, ya saya bantu sebatas kemampuan saya. Tapi ini nggak bisa maksimal. Nah, yang bisa menyelesaikannya itu sebenarnya di Dewan dengan jadi anggota Dewan, kan kita bisa langsung dialog dengan dinas sosialnya, manggil mereka, dialog dengan mereka, bertanya dengan mereka. Apalagi sekarang ini kan udah ada pendataan, udah mulai pendataan lagi dari awal kan gitu, buat database terpadu. Nah, rakyat kemarin itu teman-teman juga membuat usulan, mereka yang tidak dapat itu mendaftar dengan kelompok, kemudian disampaikan, tapi hari ini nggak dapat seperti itu. Padahal amanah undang-undangnya jelas. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebenarnya sekarang yang dia bagi PKRAS itu kan cuma menjalankan amanah undang-undang itu. Cuman kan Pak Jokowi nggak mau ngomong bahwa itu undang-undang fakir miskin, tapi dia kebijakan dia aja kan. Sebenarnya itu kalau ditafsirkan dari undang-undang fakir miskin itu menarik menurut saya. Ya kalau saya di keluarga besar saya memang saya diajarkan sama ibu saya itu, ya kalau cari materi itu harus, tapi nggak boleh berlebihan dan nggak boleh juga menyakiti orang. Itu pesan ibu saya. Berbanyak aja teman karena rezeki dari teman. Seperti itu pesan ibu saya. Seperti itu.